Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di kalangan masyarakat tradisional. Ada yaitu karya sastra. Karya sastra dibagi menjadi dua, yaitu karya sastra lama yang berkembang sebelum tahun 1920 dan karya sastra baru yang berkembang pada setelah tahun 1920. Salah satu karya sastra ada prosa lama. Prosa lama dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang ditokohkan oleh hewan atau tumbuhan dengan karakter manusia. Yang kedua ada mitos. Mitos merupakan cerita rakyat yang bercerita tentang dewa-dewa atau kayangan. Yang ketiga ada sage. Sage merupakan cerita rakyat yang bercerita tentang sejarah namun telah dipengaruhi oleh imajinasi manusia. Yang ketiga ada legenda. Legenda merupakan cerita rakyat tentang asal-usul sebuah tempat atau daerah. Yang kelima ada hikayat. Hikayat merupakan cerita rakyat yang bahasanya telah dipengaruhi oleh Persia, Arab, dan Hindia. Hikayat merupakan cerita rakyat yang berjenis karya fiksi yang bercerita tentang kehidupan manusia. Ciri-ciri hikayat yang pertama adalah anonim, yang artinya pengarang atau penulisnya tidak diketahui. Yang kedua ada komunal, yaitu dianggap milik bersama. Ketiga, istana sentris, yaitu ceritanya berpusat pada lingkungan istana. Yang keempat ada menggunakan bahasa Melayu lama. Kelima ada pralogis, yaitu kata-kata atau kalimatnya sulit dicerna oleh akal manusia. 6 ada yaitu bersifat tradisional, yang artinya meneruskan budaya yang sudah dianggap tradisi. Yang ketujuh bersifat didaktis, yang artinya sebuah cerita rakyat atau hikayat berfungsi sebagai pendidik untuk para pembacanya. Ke-8 ada bersifat magis, yang artinya sebuah cerita rakyat atau hikayat membawa seseorang ke dalam dunia hayalan. Ke-9 ada yaitu ending, akhir cerita yang bahagia atau dikenal dengan istilah happy ending. Unsur hikayat. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide dasar sebuah cerita rakyat. Yang kedua ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau karakter seseorang yang memperagakan cerita. Yang ketiga ada alur. Alur merupakan sebuah jalinan cerita dari cerita rakyat tersebut atau dinamakan sebuah plot. Yang keempat ada latar. Latar merupakan tempat, suasana, dan waktu. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan tempat si penulis berada. Yang keenam ada yaitu gaya bahasa. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral dari cerita rakyat yang telah disampaikan. Nilai di dalam hikayat. Nilai yang pertama ada nilai moral, yaitu berisi tentang akhlak atau baik buruknya seseorang. Yang kedua ada nilai sosial yang berhubungan dengan relasi antar manusia. Yang ketiga ada nilai religius atau agama, yaitu berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan kepada Sang Maha Pencipta. Keempat, ada nilai pendidikan, yaitu sebuah cerita rakyat akan mendidik para pembacanya. Yang kelima, ada nilai budaya, yang berarti cerita rakyat ini diturunkan dari turun-temurun sebagai